Halo teman-teman, saya Evan Jaya, kini hadir untuk Anda. Kali ini saya bukan meramal tentang aura siklus kehidupan 12 show, 12 zodiak ya. Tapi saya akan meramalkan tentang sebuah ungkapan dalam sebuah tindakan dan perbuatan yang kamu lakukan, sebuah kebaikan yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dengan judul subtema, apakah Anda sering melakukan kebaikan di dalam kehidupanmu sehari-hari? Ya, kita akan melihat apakah kamu cukup menjadi orang yang terbaik, cukup menjadi orang yang sebagai dewa penolong, atau cukup sebagai orang yang suka membantu orang dalam kesulitan, kesusahan, ataupun sebuah beban dalam hidup orang lain ataupun hidup dalam diri kamu sendiri ya gitu ya. Oke, teman-teman, di sini Anda bisa lebih rileks, santai, relaksasi dalam menyikapi sebuah hasil ramalan. Jika sesuai dengan Anda syukuri. Jika tidak sesuai ya Anda bisa berpikir dengan seksama, mungkin hasil ramalan ini hanya sebagai hiburan saja. Boleh percaya atau tidak, kamulah menyikapi dan kamulah menilai dalam kehidupan kamu sehari-hari ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya. Dan saya bisa membantu Anda dalam segi hasil ramalan tangkat tarot dan membantu Anda dalam sisi lain ya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan dengan lonceng berbunyi. Dengan aura kehidupan kamu, ini kalau yang saya lihat ya, ada My Backyard, Machu Picchu, Obsidian Walls, Yellowstone ya. Nah, ini kartu ini cukup sangat bagus sekali, kamu bisa lebih beradaptasi dengan kehidupan kamu ya. Ini mengenai tentang aura kehidupan kamu dalam kehidupan kamu sehari-hari ya. Nah, ini menjelaskan tentang aura kehidupan kamu ya. Sebenarnya inilah yang menggambarkan bahwa kamu bisa lebih nyaman, bisa memberikan sebuah tempat pelindungan kamu sendiri, bagaimana kamu menyikapi kehidupan kamu sebenarnya ya. Ini mengenai tentang aura kehidupan kamu ya. Jadi kamu merasa bahwa kamu bisa melepaskan jiwa energi negatif yang selama ini membebani diri hidup kamu, dan kamu bisa lebih terpelihara baik dalam jiwa raga kamu, pemikiran kamu. Jadi kamu bisa melihat dalam segi sisi alam semesta yang lebih luas. Ibaratnya apa yang kamu tanam itulah yang kamu tabur ya. Ini mengenai tentang aura kehidupan kamu. Dengan cara berpikir kamu itulah lebih logis dan lebih bagus ke depannya dalam menyikapi sesuatu ya, sehingga kamu bisa berpikir lebih bagaimana kamu lebih memaksimalkan pemikiran kamu dalam sebuah tindakan dan bisa memberikan sebuah jiwa pelepasan dalam jiwa energi negatif. Nah, bagaimana tentang perjalanan hidup kamu? Ya, di sini sebenarnya yang saya lihat kamu itu nyaman dengan kehidupan kamu. Kamu nyaman dengan jiwa kamu yang saat ini ya. Jadi, apa yang kamu miliki, apa yang kamu dapatkan, sebenarnya kamu bisa bersyukur ya. Hanya saja di sini yang saya lihat ada sesuatu yang lahir di dalam jiwa kamu belum membentuk sebuah sisi yang positif ya. Jadi dalam diri kamu itu kamu harus bisa lebih perhatian dan kamu harus bisa lebih memaksimalkan diri kamu dengan lingkungan sekitar kamu, ataupun memberikan sebuah sisi yang positif terhadap lingkungan sekitar kamu ataupun terhadap orang yang kesusahan dan menderita. Kamu sebenarnya nyaman dengan kehidupan kamu, tapi masih belum bisa memberikan sebuah harapan yang indah dalam hidup kamu, bagaimana kamu mencapai sebuah kebaikan. Makanya sebenarnya apa yang kamu inginkan ini kamu nyaman-nyaman saja, tapi di satu sisi kamu masih belum bisa terlalu puas dalam melakukan sebuah kebaikan. Karena kenapa? Apa yang kamu miliki, apa yang kamu dapatkan tidak memberikan sebuah sisi energi yang negatif ataupun sisi energi yang positif. Jadi malah kamu bisa berbalik-balik arah, sehingga apa yang kamu rasakan tidak tergambarkan sebuah sisi yang akan dibawa kemana sampai saat ini gitu ya. Jadi apa yang kamu jalankan, apa yang kamu dapatkan susah untuk mendapatkan sebuah perubahan yang cukup positif. Nah, jadi dalam diri kamu yang saya lihat di sini, apa yang mengenai tentang jiwa kamu ya, ini mengenai tentang siklus kehidupan yang bagaimana kehidupan kamu itu kamu harus lebih banyak terbuka ya,
Karena yang saya lihat di sini jiwa kamu selalu banyak menipu diri kamu. Kamu selalu banyak membohongi diri kamu. Membohongi, menipu, kepalsuan, ya, penipuan, kebohongan. Jiwa kamu tuh tidak ada sebuah jiwa openness. Secara menyeluruh itu kamu tidak ada segala sesuatu yang baik. Siklus kehidupan kamu, ya, tidak ada sebuah hal yang lebih penting dalam diri kamu. Kamu selalu merasa bahwa yang diprioritaskan, yang didapatkan itu ada nggak sesuatu yang lebih utama gitu ya. Sebenarnya hidup kamu ini di sini ada banyak rezeki ya. Hanya saja kamu selalu bersikap kekanak-kanakan. Hidup kamu selalu merasa ingin dimanja, ingin diperhatiin, dan kamu ingin selalu ditolongin, dan kamu selalu ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Tapi di sini kamu selalu menangis. Kamu selalu merasa bahwa tidak ada yang menolong kamu. Kamu selalu merasa bahwa kamu hidup dalam kesendirian. Karena semua di sini yang saya lihat di sini kamu ada banyak rezeki. Apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Jadi siklus kehidupan kamu dalam kamu membuat sebuah kehidupan, kebaikan kamu di sini kamu kurang ada sebuah kedewasaan, ya, kurang menyikapi sebuah masalah dengan baik. Maka semuanya itu akan sangat berubah sekali ya dalam diri kamu ya. Sehingga apa yang kamu capai sangat bertolak belakang dengan jiwa kamu. Jiwa kamu menangis, tapi kamu tidak tahu apa yang kamu jalankan. Jadi bagaimana dengan jiwa kamu? Bagaimana dengan intuisi hati kamu? Bagaimana dengan segala sesuatunya, tindakan yang kamu ambil? Itu sangat bertolak belakang sekali dengan diri kamu. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Tapi sudah kamu lakukan, tapi kamu tidak memberikan sebuah rasa syukur. Diri kamu seperti apa tidak tergambarkan sebuah sisi energi yang bagaimana akan kamu sikapi. Sehingga dalam diri kamu tuh kamu selalu terlunta-lanta, menangis, dan kamu kekanak-kanakan, dan kamu selalu merasa hidup saya seperti ini, hidup saya tidak memberikan sebuah gambaran yang baik, hidup saya seperti gambaran yang tidak memberikan sebuah contoh-contoh yang cukup bagus gitu ya. Jadi apa yang kamu sikapi tidak memberikan sebuah harapan, sebuah berkat gitu ya. Jadi kesabaran juga tidak ada sama sekali dalam diri kamu. Jadi apa yang kamu lakukan tidak tergambarkan dengan sisi baiknya. Lalu bagaimana dengan bentuk cakra jiwa kamu? Nectar of the Lotus, to the Celestial Motion, the Yin Empress ya. Nah, sebenarnya di sini kamu dibimbing untuk selalu bisa memberikan yang terbaik dalam diri kamu ya. Jadi jiwa kamu seperti apa? Seharusnya kamu memberikan sebuah bimbingan, nasihat dalam diri kamu. Kehidupan kamu tuh kamu harus selalu dibimbing, kamu harus bisa selalu dijaga bentuk pemikiran kamu, jiwa kamu. Karena kehidupan kamu tuh lebih banyak selalu suka berkelok-kelok dan kamu tidak memberikan sebuah sifat energi yang positif. Sehingga dalam diri kamu ini tidak tergambarkan bahwa kamu itu benar-benar bisa memberikan sebuah sisi yang baik. Ya, jadi jiwa kamu yang saya lihat dengan secara sepenuhnya, kamu masih belum bisa menghandle ataupun mengendalikan nasib kehidupan kamu dengan secara seutuhnya. Karena kenapa? Yang kamu berikan untuk mendapatkan sebuah sisi yang baik, kamu kurang adanya sifat spiritual yang cukup tinggi. Jadi lebih banyak membutuhkan ataupun berdoa dan meminta petunjuk dari agamamu, dari Tuhanmu gitu ya. Jadi apa yang didapatkan kurang unggul ataupun hasil yang didapatkan kurang bisa diwujudkan dalam sebuah kehidupan kamu. Jadi apa yang kamu rasakan tidak memberikan sebuah sisi yang baik. Sedangkan The Yin Empress mengatakan bahwa tujuan hidup kamu itu harus ada sebuah penyembuhan, harus ada sebuah pencerahan aura ya. Jadi kamu harus sering-sering dibimbing, kamu harus sering diajari, mendapatkan sebuah nasihat, kritik dan saran dan solusi yang terbaik, sehingga baru kamu bisa membudidayakan ya, dan kamu bisa mendapatkan sebuah kekuatan, bantuan dari dewa penolong ataupun berkat dari Tuhanmu. Nah, ini adalah bentuk cakra jiwa kamu yang seharusnya bisa kamu gambarkan, yang bisa kamu dapatkan ya, yang apanya istilahnya dengan apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Tapi yang saya lihat di sini tidak menggambarkan sebuah sisi positif. Jiwa kamu tuh banyak membutuhkan energi, banyak membutuhkan kejiwaan yang baik, kejiwaan batin. Tapi dalam diri kamu tidak mau
berubah, tidak mau ada sebuah sisi positif. Jiwa kamu hanya seperti itu, terlunta-lanta, menangis-menangis, dan mendapatkan sebuah kedewasaan pun tidak ada, sehingga yang membantu kamu, kehidupan kamu, tidak ada sesuatu yang bisa mendapatkan sebuah perubahan yang cukup drastis, sehingga dalam diri kamu itu tidak tergambarkan yang bagaimana akan dibawa dalam sebuah sisi positif ataupun sebuah hasil yang memuaskan. Nah, kita akan melihat mengenai tentang jiwa kebaikan, ya. Jiwa kebaikan dalam diri kamu di sini sebenarnya tergambarkan bahwa kamu bisa memberikan sebuah bentuk penerimaan diri kamu secara seutuhnya. Maksudnya, kamu bisa mengungkapkan jiwa batin sejati kamu secara seutuhnya. Bagaimana kamu melakukan, bagaimana kamu menyikapi, bagaimana kamu melakukan sebuah tindakan sehingga sebuah kebaikan kamu bisa dibawa dalam kehidupan sehari-hari kamu. Dan sekarang, hidup kamu di sini yang saya lihat, kamu lebih banyak hidup dalam sebuah kesendirian. Karena kenapa? Apa yang kamu lakukan dengan bentuk pemikiran kamu, dengan bentuk kecerdasan kamu, hidup kamu itu di sini lebih banyak terbelenggu, tidak ada sebuah kesabaran, dan bisa menunggu dengan tenang. Jadi sisi kebaikan kamu, jiwa kamu itu merasa terganggu dan terpukul, terpaku, dan tidak memberikan sebuah sisi energi yang positif. Sedangkan dengan kartu stargazing mengatakan bahwa kamu harus lebih banyak mendengarkan intuisi kata hati kamu. Jiwa kamu itulah yang lebih tenar, jiwa kamu itulah itu yang lebih bagus dan lebih tepat. Karena dialah yang selalu bisa memberikan sebuah kebebasan dalam hidup kamu dalam memilih, dalam bagaimana kamu menjalankan kehidupan kamu seperti apa adanya. Dan bisa mengungkapkan apa yang akan terjadi, apa yang akan kamu inginkan, dan apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini, bentuk jiwa kebaikan kamu, belum ada sebuah jiwa pelepasan yang cukup berarti, yang cukup secara menyeluruh. Makanya kamu hanya bisa menuntut, memaksakan kehendak, dan tidak memberikan sebuah sisi energi yang bagaimana akan kamu sikapi. Sehingga jiwa kamu lebih banyak terpukul, lebih banyak amarahnya, dan tidak memberikan sebuah sisi yang baik. Kehidupan kamu tidak memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu sikapi. Dalam jiwa kamu bagaimana, itu pun tidak memiliki sebuah gambaran yang cukup harmonis ya dalam hidup kamu. Nah, lalu bagaimana dengan sisi kebaikan, cinta dan perhatian kamu dalam sebuah kebaikan, kehidupan kamu dalam sehari-hari? Kamu belum bisa lebih menjiwai hidup kamu. Kamu belum bisa mendapatkan sebuah jiwa pelepasan secara seutuhnya. Kamu tidak tahu arah tujuan kamu seperti apa. Kamu tidak memberikan sebuah kejelasan bagaimana kamu memberikan sebuah sisi yang baik, dan kamu tidak ada memberikan sebuah sisi perhatian untuk membuka sebuah lembaran yang baru. Jadi kamu selalu takut trauma, ya, takut trauma, dan tidak berani untuk mengambil sebuah impulsif, membuat sebuah keputusan yang bagaimana melihat sebuah kehidupan itu dengan nilai perspektif yang cukup tinggi. Dan kamu kurang adanya sebuah melakukan sebuah kebaikan dalam hidup kamu dalam sebuah tindakan yang nyata. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu lebih banyak terkatung-katung, lebih banyak terpontang-panting, dan sehingga hidup kamu tidak ada sebuah kejelasan. Apa yang kamu lakukan lebih banyak mendapatkan sebuah sisi keburukan, ya. Jadi kamu hanya bisa menyalahkan diri kamu sendiri, menyalahkan kehidupan kamu, menyalahkan nasib kehidupan kamu seperti ini, dan kenapa kamu selalu dirundung masalah, dan kenapa kamu selalu kehidupan kamu seperti ini dan tidak mendapatkan sebuah kenyamanan dan kebahagiaan, ya. Nah, jadi itulah yang saya lihat kenapa kamu bisa seperti itu, karena ya kamu kurang bisa melakukan sebuah jiwa pelepasan yang baik, kamu kurang adanya sebuah sisi yang harmonis bagaimana dalam kamu menyikapi masalah, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dapatkan, dan apa yang akan kamu jalankan kehidupan kamu. Sehingga diri kamu itu tidak memberikan sebuah sisi yang lebih positif ke depannya dalam membuat sisi yang positif ataupun sebuah gambaran yang tujuannya itu arahnya kemana gitu loh. Coba di sini kita akan lihat lagi, apakah Anda sering melakukan sebuah kebaikan dalam kehidupanmu sehari-hari, ya? Karena di sini dalam bentuk aura kehidupan kamu, perjalanan hidup kamu, siklus kehidupan yang kamu jalankan, dan bentuk cakra jiwa kebaikan dan kebaikan cinta dan perhatian kamu di sini sudah terungkapkan semuanya dari awal sampai sekarang.
Jadi kamu sudah cukup mengerti ya. Jadi kamu bisa tahu itulah bentuk-bentuk ciri-ciri kebaikan yang akan kamu lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Karena banyak di sini teman-teman memberikan kebaikan itu bukan hanya dengan kebaikan dari orang lain ataupun kamu melakukan sisi yang baik. Melakukan sebuah kebaikan kamu itu untuk diri kamu sendiri, bagaimana kamu cara berpikir, bagaimana kamu cara menyikapi, bagaimana kamu bisa merasakan, dan bagaimana kamu mengambil sebuah tindakan untuk membuat sebuah kebaikan dalam hidup kamu. Sehingga dalam diri kamu sendiri aja pun sangat susah bagaimana kamu melakukan sebuah kebaikan kepada orang lain. Orang yang susah, orang yang menderita. Diri kamu itu harus bisa memberikan sebuah sisi yang terobsesi untuk melakukan sebuah movement positif, ya, positive outlook gitu ya. Jadi pandangan yang positif, pemikiran kamu seperti apa, bersabar, bijaksana, dan lebih banyak mendewasakan diri kamu dalam situasi kondisi apapun. Jika kamu tidak bisa melakukan sebuah kebaikan dalam diri kamu, bagaimana kamu melakukan kebaikan kepada orang lain? Benar atau tidak ya teman-teman, kamu yang rasakan sendiri. Karena sisi kebaikan itu semua bersumber dari diri hati kamu sendiri, bukan orang lain. Jika kamu sudah mapan, kamu bisa melakukan terus-menerus secara introspeksi diri, membina diri kamu menjadi lebih bagus lagi ke depannya, maka kamu sudah bisa melakukan sebuah kebaikan. Kebaikan sedikit apapun dalam diri kamu bisa mewujudkan dalam sebuah harapan yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu jalankan ke masa depan kamu. Barulah kamu bisa melakukan yang terbaik untuk menolong manusia, menolong sesama kamu, membantu dan memberikan keringanan dalam sebuah kesusahan dan penderitaan orang lain. Nah, itu yang saya rasakan dan itu yang saya maksud dari bentuk kebaikan kamu ya. Nah, kita akan melihat apakah kamu itu sudah melakukan sebuah kebaikan dalam kehidupanmu sehari-hari. Di sini, yang saya lihat di sini, banyak kesedihan, rencana tujuan kamu banyak komitmen, banyak harapan yang ingin disikapi, tapi semuanya itu berakhir sia-sia. Karena kenapa? Kebaikan kamu yang akan kamu jalankan, yang akan kamu sikapi, itu semua tidak memberikan sebuah sisi positif. Energi kamu yang kamu rasakan di sini hanyalah kesedihan, kekecewaan, kepasrahan, ya, keprihatinan, kesedihan, dan tidak memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kalian sikapi. Jiwa kamu itu tidak memberikan sebuah sisi yang banyak berkorban demi membuat kehidupan kamu lebih jauh lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Dan kehidupan kamu di sini yang saya lihat tidak ada sebuah ketegasan, kedisiplinan, dan kesabaran dalam mengubah hidup kamu lebih bagus dari sebelumnya. Kehidupan kamu hanya monoton dan kehidupan kamu hanya mengikuti aliran sungai, mengikuti arus, dan tidak ada sesuatu positif yang bisa kamu gambarkan. Sehingga apa yang kamu rasakan tidak memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu berikan. Sehingga jiwa kamu itu tidak terpaku dalam sebuah energi yang bagaimana akan mendapatkan sebuah sisi yang baik. Ya, sehingga dalam diri kamu itu itulah yang kamu capai, itulah yang kamu gambarkan bagaimana kamu menyikapi kehidupan kamu. Kebaikan kamu itu lebih banyak mendapatkan sebuah kesedihan, keterpurukan, kemerosotan, kemunduran. Jiwa kamu tidak memberikan ataupun tidak mendapatkan sebuah kebaikan karena kamu tidak ada sebuah rasa semangat untuk mengubah kehidupan kamu jauh lebih bagus ke depannya. Hidup kamu lebih banyak menyalahkan, kekanak-kanakan, menangis, dan tidak ada sebuah kedewasaan. Itu yang saya lihat ya. Nah, jadi itulah yang akan tergambarkan bagaimana kamu menyikapi sisi baik buruknya dan kehidupan kamu. Tetaplah semangat, bergairahlah, dan punya obsesi, ambisi untuk melakukan sebuah kebaikan dalam diri kamu dulu. Diri kamu dulu dalam hal kecil, kebaikan kamu. Jika kamu bisa melakukan sebuah kebaikan dalam hal kecil untuk kamu sendiri, jiwa kamu akan merasa terharu dan merasa tenang. Jika tidak, maka semuanya itu akan menangis diri, jiwa kamu tidak memberikan sebuah kebebasan dan tidak ada sebuah sisi positif dalam menjalankan sebuah kehidupan kamu. Nah, jadi teman-teman sudah cukup dimengerti dan cukup tahu ya. Maka kehidupan kamu itu harus bisa memberikan sebuah kepercayaan, keyakinan yang teguh dalam perubahan sikap nasib kamu ke depannya. Nah, di sini kita akan memberikan sebuah doa dan pesan ya. Mungkin nabi-nabi ya ataupun Tuhan ya sesuai ajaran agama kamu masing-masing yang akan kamu sikapi ke depannya. Di sini dia mengatakan bahwa kamu
harus lebih bisa percaya kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu gambarkan, ya. Kamu harus bisa percaya pada iman kamu dan Tuhanmu, ya. Carilah sebuah kedamaian yang sejati dalam kehidupan kamu. Terus kamu mintalah, dan maka kamu akan diberikan. Mintalah sebuah petunjuk dan berikanlah sebuah kehausan menjadi sebuah kenyamanan, kekeringan menjadi sebuah kesejukan, ya. Karena di dalam diri kamu ini, apa yang akan kamu minta, maka kamu akan menerima. Supaya kamu bisa lebih bersukacita, lebih mendapatkan sebuah kebahagiaan dalam diri kamu. Terus dalam diri kamu, di sini mengatakan bahwa jika kamu bisa mendamaikan dalam diri kamu, bisa lebih ikhlas dan tulus dalam memberikan sebuah sifat yang baik, kehidupan kamu akan memberikan sebuah sisi yang cukup bagus juga, ya. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God, ya. Jadi kamu akan dijadikan sebuah umat ataupun sebagai anak-anak Allah ataupun anak Tuhan, ya. Jadi dalam diri kamu harus bisa menjiwai diri kamu, banyak beriman, percaya dalam diri kamu, maka semuanya itu akan diberikan pada kamu. Segala kesusahan, penderitaan akan berubah menjadi sebuah kenyamanan, sukacita yang baik, dan bisa memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu berikan dari hidup kamu. Jadi apa yang akan kamu capai nantinya bisa memberikan sebuah sisi yang memberikan sebuah energi positif, dan lakukan yang terbaik. Oke, teman-teman, kita akan menarik 5 kartu zodiak yang lebih terpengaruh dengan kebaikan kamu yang kamu lakukan kehidupan kamu sehari-harinya. Itu apa? Zodiak Sagittarius, Capricorn, Libra, Cancer, Leo, ya. Jadi itu adalah 5 zodiak yang lebih terpengaruh dalam keseharian kamu dalam melakukan sebuah kebaikan, ya. Nah, ini adalah 5 zodiak yang lebih terpengaruh dalam sisi kebaikan. Jadi apa yang akan kamu lakukan semua sudah terpancar keluar, semua akan ketahuan apakah kamu sering melakukan kebaikan dalam kehidupan kamu, pada dalam diri kamu ataupun orang lain. Jadi zodiak Leo, Libra, Cancer, Sagittarius, dan Capricorn itulah yang akan kamu benahi, kamu sikapilah dalam sebuah sisi yang baik, karena segala sesuatunya akan mendapatkan sebuah hasil yang memuaskan jika kamu berani mengambil keputusan, berani menjalankan kehidupan kamu, dan berani merubah nasib kehidupan kamu yang dulunya lebih cepat monoton ataupun dapat sebuah penderitaan yang pelik. Maka di kemudian sekarang kamu berani mengambil sebuah penilaian, pemikiran yang perspektif yang cukup tinggi, ya. Jadi dalam diri kamu berani dan punya arah tujuan yang jelas ke depannya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai tentang siklus kehidupan kamu ataupun mengenai tentang masalah yang akan kamu hinggapi, ya. Di 0819 1963 5839. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Lakukanlah pencerahan aura dalam diri kamu supaya kamu berani ataupun bisa lebih menyikapi dalam melakukan sebuah kebaikan dalam diri kamu di kehidupan sehari-hari. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.